Assalamualaikum teman-teman. Nah, kembali lagi saya Amelinda Fania akan membagikan informasi terkait bagaimana caranya kita membuat sertifikat HKI atau hak kekayaan intelektual selaku peneliti. Ya, jadi di sini saya akan memberikan langkah-langkah terkait pembuatan sertifikat HKI secara online dan juga mudah didapat. Jadi tidak sampai seharian ya kita dapat sertifikat itu, kita daftar, kita bayar, langsung kita dapat secara otomatis lah. Caranya bagaimana? Yuk kita simak langkah-langkah berikut ini. Untuk langkah pertamanya, teman-teman buka websitenya dulu ya di dgip.go.id atau teman-teman bisa saja cari di Google dengan kata kunci HKI daftar gitu saja, itu sudah langsung keluar di sini ya, dgip.go.id ya, di sini tertera DJKI. Kita klik saja. Nah, ini halaman pertamanya, di close. Kemudian kita ajukan permohonan. Jadi di HKI ini ada berbagai macam ya permohonan yang bisa kita ajukan gitu. Ada merek, ada paten, ada hak cipta, ya kan, ada irisan industri, indikasi geografis, DTLST, dan juga ada rahasia dagang seperti itu. Nah, kita akan beralih ke hak cipta ya, karena kita akan mengajukan karya kita ya sebagai peneliti untuk dijadikan hak cipta kita. Nah, yang pertama teman-teman harus melakukan login terlebih dahulu. Kalau masih belum punya akun, teman-teman disarankan untuk create your account ya. Nah, karena di sini saya sudah punya akun, jadi kita akan mensimulasikan dengan mendaftarkan akun. Ini kita masukkan dulu emailnya, kemudian kita isi passwordnya. Terserah passwordnya seperti apa. Ya, kemudian diisi. Jangan lupa menyertakan huruf besar, huruf kecil, dan juga simbol gitu ya, dan juga angka. Kemudian ada nama lengkap, nomor KTP, tanggal lahir, alamat, kota, kode pos, dan berbagai identitas lainnya ya. Nanti silahkan diisi sendiri. Lalu kemudian setelah kita isi, kita berada di permintaan ini ya, jenis pemohonnya. Nah, jenis pemohonnya ini kita disediakan berbagai pilihan karena kita ini dari perorangan ya, jadi kita pilih saja perorangan. Nah, kemudian jenis kelamin ya, dan juga ada nomor HP dan dicapkan. Nah, kalau sudah klik daftar ya, teman-teman nanti akan langsung menerima user activation ya dari info hak cipta yang nanti linknya harus segera diklik ya supaya tidak expired. Nah, link ini segera diklik untuk bisa mengaktifasi akun teman-teman sekalian gitu ya, sehingga memiliki persetujuan dan approval ya, jadi diaktifkannya akun teman-teman. Nah, selanjutnya kalau sudah di approval, jadi teman-teman langsung bisa login saja dengan email dan password yang tadi sudah didaftarkan. Kemudian kita masuk ke halaman utama. Ya, di sini tertera selamat datang pada Sistem Informasi Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta atau POP HC Kekayaan Intelektual. Jadi teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui adalah di awal tahun 2022 ya, atau bahkan di akhir tahun 2021, di sini pihak hak cipta kekayaan intelektual itu mempermudah perizinan ya secara online. Artinya persetujuannya yang kita ajukan, entah itu menjadi user baru dan juga kita mengsubmit untuk meminta sertifikat baru, itu nanti akan dilakukan otomatisasi dengan sistem persetujuan otomatis pencatatan hak cipta atau POP HC ini sendiri gitu ya. Karena saya sudah searching juga dari artikel yang diterbitkan sendiri oleh djip.go.id ini sendiri memberikan informasi bahwasanya dengan adanya DJKI
ya yang meluncurkan POP-HC ini itu dapat mempercepat proses persetujuan hak cipta yang sebelumnya memakan waktu kurang lebih dari 1 hari gitu ya, atau dengan sistem one day service. Jadi dalam hitungan menit saja teman-teman akan langsung mendapatkan sertifikat HKI ya, atau hak cipta yang teman-teman langsung ajukan. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa nantinya pada saat kita mengajukan dan pada saat kita membayar, sertifikat itu langsung saja terbit tanpa harus menunggu dalam hitungan hari. Gitu. Kalau sesuai dengan pengalaman saya, 10-15 menit itu sudah langsung di-approve dan sertifikat sudah langsung dapat di-download. Seperti itu teman-teman. Nah, sehingga dengan layanan POP-HC ini juga ya dapat membantu ya kan, membantu kita selaku peneliti untuk bisa menerbitkan ya sertifikat ini dengan cepat. Lah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita klik saja di sini ada tulisan hak cipta ya, kemudian ada permohonan baru. Nah, di sini ada keterangan bahwasannya teman-teman harus mengunduh template ya, harus menulis surat pernyataan atau surat pengalihan hak. Di sini pilih salah satu saja, disesuaikan ya, karena saya masih mengajukan baru ya, jadi saya klik hak cipta. Kemudian, nah ini ya surat pernyataan yang harus kita isikan. Jika ada lebih dari satu nama ya atau satu orang yang menjadi pemegang hak cipta, maka harus ditulis secara lengkap ya, orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, dan seterusnya. Kemudian berikan keterangan kewarganegaraan dan alamat. Nah, alamat ini adalah alamat per orang ya teman-teman. Kemudian di sini ya, ini berupa apa? Jadi teman-teman akan bisa mengetahui di sini berupa karya tulis atau jurnal artikel. Nah, itu nanti akan diketahui di bar pilihan di websitenya tadi ya. Nanti kita akan bahas, nanti kita buka. Nah, kemudian judul dari karya ciptanya itu apa? Ya, silahkan nanti teman-teman ketikkan di situ. Dan untuk tanda tangannya ya, tanda tangannya di sini tidak hanya kalau ada 4 orang ya seperti tadi yang saya sebutkan. Jadi 4-4-nya harus tanda tangan di sini. Tapi kalau hanya 1 orang ya 1 orang gitu ya maksudnya. Tapi kalau ada 4 orang ya semuanya harus tanda tangan di sini dengan masing-masing menggunakan materai sebesar Rp10.000. Setelah kita sudah mengisi ya surat permohonan tersebut, nah kemudian kita memilih. Di sini ada jenis permohonan, ada UMK, lembaga pendidikan, lembaga litbang pemerintah, dan juga ada pilihan yang kedua yaitu umum. Lah, biasanya saya menggunakan yang umum ya, menggunakan yang umum. Kemudian jenis ciptaannya ada macam-macam ya teman-teman. Nah, di sini ada karya tulis, seni, musik, dan lain-lain. Nah, karena saya akan mengupload penelitian ya, saya akan memilih karya tulis. Nah, pada saat memilih karya tulis ini akan keluar besaran rupiah yang harus kita bayarkan gitu. Coba kalau kita pilih karya seni, ya sama ya harganya sekitar gitu. Tapi kalau pada jenis permohonan ini kita pilih UMK, itu besaran rupiahnya lebih kecil ya teman-teman, atau setengahnya dari yang umum tadi. Nah, kita pilih yang umum saja karena memang kita bukan mewakili dari suatu lembaga gitu ya. Nah, kemudian di sini ada sub jenis ciptaan. Ini karena saya memilih karya tulis, ini saya diberikan pilihan lagi karya tulis yang bagaimana gitu. Ada e-book, ada jurnal, ada karya tulis ya, kemudian ada makalah, modul, dan lain sebagainya. Nah, biasanya saya kalau bersinggungan dengan HKI itu berkaitan tentang laporan penelitian. Jadi saya memilih laporan penelitian saja. Kemudian saya ketikkan judulnya, deskripsi singkat ya. Ini mungkin bisa berupa abstrak atau narasi singkat terkait laporan penelitian yang ada. Kemudian tanggal pertama kali, tanggal sekarang saja, dan kota pertama kali. Nah, di sini ada data kuasa ya. Kalau kita menggunakan atau
meminta jasa ya melalui kuasa untuk mengurus HKI, kita klik yes ya. Tapi kalau kita lakukan sendiri, kita klik saja no. Begitu. Kalau yes, nah ini nanti akan ada beberapa informasi yang harus kita berikan gitu ya pada dcip.go.id. Kemudian ada data pencipta ya. Ini silahkan nanti ditambahkan saja, klik tambah di sini. Pilih atau tulis nama ya, tulis nama, tulis email, nomor telepon, alamat dan lain sebagainya. Kalau data penciptanya ada lebih dari satu, bisa ditambah lagi seperti itu. Kemudian begitu juga dengan data pemegang hak cipta, di mana juga bisa ditambahkan ya. Nah, disesuaikan saja. Kalau data pencipta, jumlah data pencipta dan juga jumlah data pemegang hak cipta, di sini juga silahkan ditulis dengan komplit. Kemudian ini yang paling penting ya teman-teman, yaitu adalah lampiran. Jadi berkas-berkas file apa saja yang harus kita lampirkan pada saat kita mengajukan HKI. Gitu. Nah, di sini ada tanda-tanda bintang kecil ya. Tanda-tanda bintang kecil ini adalah file-file yang wajib untuk teman-teman lampirkan gitu ya. Ada KTP, kemudian surat pernyataan yang tadi ya, yang di Word tadi yang sudah kita beri materai dan juga tanda tangan oleh masing-masing anggota. Kemudian ada contoh ciptaan. Nah, contoh ciptaan ini sendiri juga sudah diberikan regulasi ya, ada kapasitas maksimum dari ukuran ciptaan-ciptaan yang teman-teman nanti ajukan itu ada berapa gitu. Nah, ini ada drama itu 20 MB dalam bentuk video rekaman gitu ya. Semuanya sudah disampaikan di sini. Jadi teman-teman sesuaikan saja dengan kebutuhan. Nah, kalau sudah selesai bisa langsung klik saja submit gitu ya, bisa langsung klik saja submit. Nah, pada saat submit nanti teman-teman akan dikirimkan email ya yang berupa tagihan atau billing yang harus dibayarkan. Nah, jadi seperti ini billing kode pembayaran yang dikirimkan oleh pihak website DCIP tadi ya pada kita. Nah, di sini mereka memberikan billing kode pembayaran untuk segera kita bayarkan ya. Untuk mengetahui itu bisa saja langsung ke sini ya, daftar ciptaan, dan nanti akan ada listnya ya atau daftarnya seperti ini ya. Di sini ada nama, judul ciptaan, tanggal pengajuan ya. Di sini bisa terlihat ya teman-teman tanggal pengajuannya waktu itu jam 11 siang gitu. Nah, kemudian umum ya. Nah, kemudian statusnya pada saat itu karena saya masih ada keperluan lain, belum saya bayarkan. Jadi, saya bayarkannya pada saat tengah malam. Ya, pada saat tengah malam, tepatnya pukul jam setengah 11 lah, setengah jam sebelum tanggal diterima ini. Nah, kemudian saya sudah melunasi. Nah, cara melunasinya nanti saya akan membuat video baru bagaimana cara membayar ya, cara membayar tagihan atau billing yang sudah diberikan kepada kita. Itu nanti bisa lewat Tokopedia. Nanti akan saya buatkan video yang baru. Nah, setelah sudah dibayarkan, nanti status pembayarannya nanti akan berubah menjadi lunas pengajuan pencatatan ciptaan, dan nantinya otomatis status penerimanya akan diterima, dan tanggal terimanya ini jam 11 malam ya teman-teman. Kemudian untuk sertifikatnya bisa langsung klik saja di sini. Nah, di sini ya, di EC002022. Nah, ini seperti ini ya, tampilannya seperti ini. Nah, sertifikatnya letaknya ada di sini, jadi kita unduh saja. Nah, ini ya, sudah diunduh. Jadinya seperti ini teman-teman, sertifikat yang keluar pada saat kita klik tadi ya, sertifikat sudah langsung jadi. Ya, di sini juga ada lampirannya.
Nah, seperti ini. Mudah bukan cara membuatnya? Jadi, hanya dengan hitungan jam saja ya, atau hitungan menit kalau kita lakukan prosesnya bertahap dan langsung, itu sertifikat sudah langsung bisa kita dapatkan. Baiklah teman-teman, jadi begitu ya informasi yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana caranya kita mendapatkan sertifikat HKI dalam hitungan menit saja, tidak sampai 10 menit. Oke, semoga informasinya bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.